Dari tanah Bugis di Sulawesi Selatan, lahirlah sebuah tradisi yang syarat makna, tari Mappa Dendang. Tarian ini merupakan wujud rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas hasil panen padi yang melimpah. Dilakukan secara berkelompok, para penari menirukan gerakan menumbuk padi dengan irama yang dinamis dan penuh semangat. Dentingan alu yang bertemu lesung berpadu dengan gerak tubuh yang kompak, melambangkan kekuatan, kebersamaan, dan kegembiraan. Inilah warisan budaya yang tak sekedar hiburan, tapi juga pengikat silaturahmi dan penghormatan kepada alam. Dari irama tari Mappa Dendang, kita beranjak ke cita rasa khas tanah Makassar di Sulawesi Selatan yang tak kalah memikat. Sebuah kuliner legendaris yang telah menjadi kebanggaan masyarakatnya. Coto Makassar. Hidangan ini terbuat dari daging sapi pilihan berpadu dengan jeroan yang direbus lama hingga empuk. Kemudian disiram kuah kaya rempah yang diolah dengan bumbu khas. Keunikan coto Makassar terletak pada kuahnya yang berwarna kecoklatan, kental, dan beraroma kuat. Hasil perpaduan kacang tanah sangrai dan berbagai rempah Nusantara. Di tanah hijau nan subur di Sulawesi Selatan, tepatnya di wilayah Luwu, lahirlah sebuah hidangan yang bukan sekedar makanan, tapi juga warisan budaya yang menyatukan rasa, tradisi, dan kebersamaan. Hidangan itu bernama kapurung. Kapurung berasal dari masyarakat Luwu yang memanfaatkan hasil alam di sekitarnya. Sagu, sumber pangan utama masyarakat pesisir, diolah menjadi adonan lembut yang dibentuk bulat-bulat lalu disiram kuah hangat berisi sayur-sayur segar, ikan atau daging atau udang dengan cita rasa asam gurih yang khas. Konon, tradisi makan kapurung sudah ada sejak ratusan tahun lalu ketika sagu menjadi bahan pokok pengganti nasi. Di masa itu, kapurung menjadi santapan utama dalam acara adat, panen raya, hingga jamuan untuk tamu kehormatan. Namanya sendiri diambil dari bahasa setempat, kapurung yang berarti membulatkan adonan. Proses ini menjadi simbol kebersamaan karena biasanya keluarga dan tetangga akan duduk melingkar membantu membentuk sagu sambil bercengkrama. Papua, mutiara di ujung timur Indonesia, menyimpan pesona alam yang memukau dan tiada duanya. Hutan tropis yang lebat menjadi rumah bagi cendrawasih yang anggun dan berbagai satwa endemik yang langka. Pegunungan menjulang, danau alami, hingga air terjun yang menawan melengkapi keajaiban bumi cendrawasih ini. Hutan mangrove yang kokoh berdiri menjaga garis pantai, sementara hamparan rerumputan dan pepohonan hijau membentang sejauh mata memandang. Di kejauhan, danau yang memukau memantulkan langit biru, seolah menyimpan rahasia bumi. Dari Sentani, Jayapura, Papua. Selain keindahan alamnya yang luar biasa, Papua juga memiliki keanekaragaman budaya yang sangat beragam. Salah satunya yakni tarian Isosolo. Tari Isosolo adalah tarian perang yang biasanya dilakukan untuk memberi penghormatan bagi seorang Ondoafi. Tari Isosolo juga sering dijadikan tarian penyambutan. Tarian Isosolo kini terus lestari karena dibawakan dalam setiap penyambutan pada Festival Danau Sentani. Isosolo bukan sekedar gerakan, melainkan sebuah ritual yang diwariskan secara turun-temurun. Para penari tampil dengan busana adat yang khas. Mereka mengenakan rok rumbai serta hiasan kepala yang megah. Wajah mereka dihiasi dengan lukisan-lukisan simbolis, menambah kesan mistis dan gagah. Diiringi oleh tabuhan tifa dan nyanyian yang lantang, gerakan tarian Isosolo sangat dinamis dan energik. Para penari melompat dan mengayunkan tombak atau panah mereka, menggambarkan persiapan dan semangat saat berperang. Di balik kegagahan itu, ada pesan yang lebih dalam, yakni persatuan dan kekuatan. Setiap gerakan, setiap teriakan adalah simbol dari tekad mereka untuk menjaga tanah dan adat istiadat. Di tengah rimbunnya hutan sagu, mama-mama Papua bekerja dengan penuh ketelatenan. Dengan alat tradisional, batang sagu dibelah lalu seratnya ditokok hingga terlepas dari batang.
Setiap ayunan tangan adalah irama, memisahkan serat dari pati yang menjadi sumber makanan pokok. Air jernih digunakan untuk menyaring hingga menghasilkan pati sagu yang bersih dan siap diolah. Inilah warisan leluhur yang dijaga, bukti ketaguhan perempuan Papua dalam menjaga pangan dan tradisi. Di tanah Papua, cita rasa lahir dari alam yang kaya dan laut yang melimpah. Sagu dilarutkan dengan air panas sambil diaduk sedikit demi sedikit menghasilkan papeda yang lembut berpadu dengan segarnya ikan kuah kuning. Kemudian ditambah dengan kangkung tumis sederhana menjadi sajian utama yang menghangatkan jiwa. Setiap suapan bukan sekedar makanan, tapi cerita tentang tradisi. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, Nusantara menyimpan keindahan alam, keragaman budaya, serta kekayaan sejarah yang tiada tara. Setiap pulau, setiap suku, dan setiap tradisi menjadi bagian dari mosaik besar yang membentuk jati diri bangsa Indonesia. Keberagaman ini bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang mempersatukan kita di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita jaga, lestarikan, dan wariskan kekayaan ini untuk generasi yang akan datang. Karena di setiap sudut Nusantara tersimpan cerita tentang kita. Bangsa yang besar, bangsa yang beragam, bangsa Indonesia.